Selamat malam teman-teman. Jadi kita kembali lagi di kelas keamanan data. Untuk kali ini kita masih lanjutkan untuk materi kriptografi klasik yang bagian kedua. Kalau untuk minggu lalu kita sudah mengenal nih beberapa contoh dari kriptografi klasik. Nah, untuk ini nanti kita akan belajar tentang bagaimana teknik untuk kriptanalis. Jadi yang pertama yaitu Nah, untuk metode analisis frekuensi ini, minggu kemarin juga sering kita singgung pada beberapa contoh di kriptografi klasik. Jadi, untuk metode analisis frekuensi ini merupakan metode yang didasarkan dari banyaknya kemunculan huruf. Seperti yang kita ketahui, kalau kelemahan zipper substitusi itu ini tidak bisa menyembunyikan hubungan statistik antara huruf-huruf plain text dengan huruf yang ada pada ciphertext. Jadi maksudnya adalah huruf yang paling sering muncul di plain text maka itu akan sering muncul pula di ciphertext. Kemudian di dalam metode ini nanti kriptanalis pun menggunakan tabel frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam suatu bahasa. Contohnya misalnya ada bahasa Inggris untuk menerka huruf-huruf plain text. Nah, kemudian pada tabel yang nanti akan saya tampilkan ini akan memperlihatkan tabel frekuensi dari kemunculan huruf-huruf alfabet yang diambil dari sampel yang mencapai 300.000 karakter di dalam sejumlah novel dan juga surat kabar. Kemudian untuk gambar yang selanjutnya nanti ini memperlihatkan histogram dari tabel frekuensi. Jadi kita langsung lihat dulu. Ini untuk tabel yang pertama. Di sini adalah frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf dalam teks bahasa Inggris. Ini contohnya misalnya ada A. A itu kemunculannya sebesar 8,2% sampai seterusnya. Di sini untuk gambar yang pertama ini adalah gambar histogram yang memperlihatkan frekuensi kemunculan huruf di dalam teks bahasa Inggris. Sedangkan yang B itu adalah urutannya. Jadi dari yang terbanyak sampai yang terkecil. Kemudian metode analisis frekuensi untuk plain text dalam bahasa Inggris ini dilakukan dengan langkah-langkah. Yang pertama itu kita asumsikan plain text itu dienkripsi dengan zipper abjad tunggal. Kemudian yang kedua kita hitung juga frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di dalam ciphertext. Kemudian yang ketiga kita bandingkan hasil langkah yang ketiga dengan tabel yang tadi. Huruf yang paling sering muncul di dalam teks bahasa Inggris kan itu adalah huruf E. Jadi huruf yang paling sering muncul di dalam ciphertext ini nanti kemungkinan besar adalah huruf E di dalam plain text-nya. Kemudian yang keempat ini diulangi untuk huruf dengan frekuensi terbanyak berikutnya. Ya, jadi di dalam praktek kriptanalisis itu frekuensi kemunculan huruf yang bermanfaat biasanya hanya 2-3 huruf pertama yang paling sering muncul saja. Kemudian huruf yang keempat dan seterusnya itu hasilnya sering tidak tepat. Jadi biasanya 2 atau 3 huruf yang paling sering muncul di dalam pesan akan dipasangkan dengan E, T, dan juga A. Sedangkan huruf-huruf yang sering muncul berikutnya itu tidak selalu tepat dipasangkan. Namun hasil pertama ini sudah cukup bagus untuk memberi petunjuk terkaan huruf berikutnya. Nah, ini sudah memberikan terkaan yang bagus selain menggunakan frekuensi kemunculan huruf. Frekuensi kemunculan bigram dan tigram pun ini juga akan sangat membantu sekali kriptanalis. Jadi di dalam zipper abjad tunggal setiap huruf plain text itu akan diganti dengan huruf yang lain, dan juga setiap huruf yang sama itu akan selalu diganti dengan huruf ciphertext yang sama pula. Nah, ini sudah ada contohnya di sini. Jadi misalnya zipper itu mengenkripsi huruf A menjadi T. Maka untuk semua huruf A di dalam plain text itu akan diganti dengan T.
Nah, itu contohnya juga kalau ada plain text M itu akan diganti menjadi Z. Nah, makanya seluruh huruf M di dalam plain text itu akan diganti dengan huruf Z. Kemudian ini contohnya kalau misalkan terdapat ciphertext yang panjang seperti ini. Ini spasinya di sini tidak dihilangkan. Kemudian langkah pertama yang harus kita lakukan kalau misalnya kita menjadi seorang kriptanalis atau yang biasa menghitung frekuensi kemunculan relatif huruf-huruf di dalam ciphertext yang tadi. Hasilnya kita lihat di sini. Nah, bahwa untuk A frekuensi kemunculannya itu sebanyak 40, untuk B 13 sampai dengan Z itu sebanyak 30. Kemudian kita akan lakukan iterasi. Jadi iterasi yang pertama ini, dua huruf yang paling sering muncul ini ada G dan juga U. Di sini berarti huruf plain text yang berkoresponden itu akan sering muncul pula di dalam pesan. Dua huruf yang saling muncul di dalam teks bahasa Inggris itu adalah E dan juga T. Dengan membandingkan tabel 4.3 tadi, kita akan menduga nih sementara bahwa G itu berkoresponden dengan E, kemudian U itu berkoresponden dengan T. Nah, jadi dengan mengganti, ini catatannya dulu. Jadi di sini untuk ruas kiri itu adalah huruf ciphertext, sedangkan untuk yang kanan itu adalah plain text-nya, atau bisa kita lihat dengan huruf besar dan huruf kecil. Jadi dengan kita mengganti semua huruf G dan juga U di dalam ciphertext masing-masing E dan juga T, kita akan peroleh iterasi yang pertama, yaitu seperti yang ada di layar teman-teman. Kemudian pada iterasi yang kedua itu akan kita lakukan berdasarkan dari iterasi yang pertama. Jadi pada hasil dari iterasi yang pertama terlihat TSE itu muncul berkali-kali. Nah, kita mengetahui nih trigram yang paling sering muncul dalam bahasa Inggris itu adalah kata the. Sehingga untuk kita dapat juga kalau untuk TSE itu adalah the. Jadi selain huruf X yang sering muncul sebagai huruf tunggal, diperkirakan juga X itu adalah huruf plain text-nya adalah A. Jadi kita simpulkan bahwa S itu akan menjadi H, kemudian X itu akan menjadi A. Sehingga dengan kita mengganti semua huruf S menjadi H dan X itu akan menjadi A. Dan X itu akan menjadi A, sehingga kita peroleh iterasi yang kedua seperti yang ada di layar. Nah, hal seperti ini atau langkah-langkah seperti ini itu nanti yang akan lanjutkan ini untuk iterasi ketiga. Kemudian ini hasil dari iterasi keempat. Kemudian hasil dari iterasi keempat. Nah, ini untuk yang kelima itu juga kita lakukan seperti yang tadi, kita melakukan dengan cara menduganya. Nah, di sini kita simpulkan ada beberapa yang harus kita ganti. Nah, jadi hasil dari substitusinya itu menjadi seperti ini. Ini contoh untuk metode analisis frekuensi. Kemudian sehingga dari hasil yang tadi itu kita dapatkan tabel substitusinya. Nah, tabel substitusinya kita dapatkan seperti ini. A itu akan menjadi X, B menjadi Y, dan masih ada dua huruf nih yang masih belum dapat kita simpulkan. Nah, di sini kemudian kita lihat yang mempunyai frekuensi kemunculan 0 yaitu adalah F dan juga P. Jadi kemungkinan huruf
J dan K itu adalah berkoresponden dengan huruf F dan juga P. Kemudian, jadi dengan menambahkan tanda baca dan huruf besar seperlunya, untuk hasil cryptanalysis yang tadi itu akan menghasilkan plain text seperti ini. Nah, ini contoh 4.9. Kalau misalnya kita mendapatkan ciphertext yang panjang dan tanpa spasi, jadi langkahnya sama. Iterasi yang pertama itu kita akan memperhitungkan frekuensi kemunculan huruf. Nah, jadi kita akan memperlihatkan bahwa huruf yang paling sering muncul itu adalah W sebanyak 52 kali, bigram dan tigram yang paling sering muncul itu adalah ZW sebanyak 20 kali, dan CZW itu 14 kali. Jadi untuk ketiga data terbanyak ini akan menghasilkan dugaan kuat nih bahwa W itu berkoresponden dengan huruf E, bigram dan tigram yang cocok dengan ZW dan CZW itu adalah ada he dan the. Nah, sementara kita akan menyimpulkan bahwa C itu akan disubstitusi dengan T, Z disubstitusi dengan H, W disubstitusi dengan. Kita menghasilkan iterasi yang pertama seperti ini. Kita lanjutkan untuk iterasi yang kedua. Kita lihat huruf yang paling sering muncul. Ada X, ada C, dan juga F. Nah, karena C tadi sudah dipakai dengan T, maka X dan F ini kemungkinan besar berkoresponden dengan huruf ketiga dan 4 yang paling sering muncul di dalam teks bahasa Inggris, yaitu ada A dan juga O. Nah, kita masih belum tahu nih huruf yang mana sebagai A dan huruf mana yang sebagai O. Jadi dengan mencoba X sebagai A dan F mencoba sebagai O, lalu kita balik kembali, maka untuk yang lebih mendekati itu adalah X disubstitusi dengan O dan F itu disubstitusi dengan A, sehingga hasil iterasi yang kedua seperti ini. Nah, ini untuk iterasi yang ketiga. Sama nanti langkah-langkahnya kita mencoba. Nah, jadi gini, kalau di sini contohnya itu ada OB, itu sangat banyak terdapat pada hasil iterasi kedua. Jadi kemungkinan itu adalah off yang sering banyak kita temukan di dalam teks bahasa Inggris. Sementara kita menduga OB itu adalah off. Jadi dengan mengganti B menjadi F, kita lanjutkan, kita dapatkan hasil iterasi yang ketiga. Kemudian untuk iterasi yang keempat, nah ini kita masih menduga sehingga hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan. Untuk yang selanjutnya ini masih sudah lumayan jelas untuk kata-katanya. Jadi kita teruskan prosesnya menduga tadi atau menerka huruf-huruf ciphertext. Nah, sehingga kita dapatkan hasil seperti ini. Di sini kemudian setelah kita tambahkan dengan spasi dan tanda baca, nah teks aslinya menjadi seperti ini. Oke, ini langkah untuk metode analisis frekuensi. Kemudian untuk analisis frekuensi ini bisa kita gunakan pada cryptanalysis sesar cipher. Nah, jadi misalkan kita terdapat ciphertext yang ditulis dalam kelompok 5 huruf yang seperti ini. Kemudian ciphertext ini kita ketahui sebagai hasil enkripsi plaintext dengan sesar cipher, tetapi untuk K-nya sendiri kita tidak mengetahui. Nah, jadi kita lihat nih, 3 huruf yang paling sering muncul di dalam ciphertext itu ada T, ada W, dan juga ada P. Kita coba T dengan menduga huruf E, dienkripsi menjadi T. Jarak pergeseran antara E dan juga T itu sebanyak 15. Jadi kalau kita menggeser huruf-huruf sebanyak 15 posisi ke kiri, kita akan mendapatkan tabel seperti ini. Kemudian
Jadi dengan tabel yang tadi kita coba lagi, sehingga kita lihat dan kita susun kembali itu menjadi seperti ini. Nah, itu contoh untuk metode analisis frekuensi di dalam Cesar-Cipper. Kemudian untuk yang selanjutnya itu ada Wiener-Cipper. Jadi untuk Wiener-Cipper ini contoh terbaik dari Cipper abjad banyak. Jadi untuk algoritma ini dulunya dipublikasikan oleh seorang diplomat yang berasal dari Prancis yang bernama Blaise de Vigenère pada abad ke-16. Kemudian meskipun Giovan Battista Belaso ini telah menggambarkannya pertama kali pada tahun 1553, ini ditulis pada buku yang berjudul La Cifra del Sig oleh Giovan Battista Belaso. Nah, Wiener-Cipper ini dipublikasikan oleh Blaise de Vigenère pada tahun 1586. Tetapi untuk algoritma ini baru dikenal luas 200 tahun kemudian yang diberi nama Wiener-Cipper. Untuk Wiener-Cipper ini berhasil dipecahkan oleh Babbage dan Kasiski pada pertengahan abad ke-19. Nah, untuk Wiener-Cipper ini dulunya itu sudah digunakan oleh tentara konfederasi pada Perang Sipil Amerika. Jadi perang sipil ini terjadi setelah pesan yang dienkripsi dengan Wiener-Cipper berhasil dipecahkan. Nah, hal ini itu diilustrasikan oleh pernyataan jenderal dari Ulysses S. Grant. Kemudian untuk Wiener-Cipper ini sangat dikenal karena mudah dipahami dan juga diimplementasikan. Untuk Cipper yang digunakan itu menggunakan bujur sangkar persegi untuk melakukan enkripsi seperti nanti kita lihat pada gambar. Kemudian untuk yang kolom paling kiri ini menyatakan kunci, huruf-huruf kunci, sedangkan untuk kolom yang paling kanan untuk kolom yang di atas itu maksudnya menyatakan huruf-huruf plaintext. Jadi setiap baris di dalam bujur sangkar itu akan menyatakan huruf-huruf ciphertext yang diperoleh dengan Cesar-Cipper. Kemudian untuk jumlah pergeseran huruf plaintext itu ditentukan oleh nilai numerik huruf kunci. Nah, jadi nanti kita lihat pada tabelnya. Ini penemunya yaitu adalah Blaise de Vigenère. Ini adalah bujur sangkar atau biasa disebut juga dengan Vigenère square. Jadi kita gunakan untuk memperoleh ciphertext dengan kunci yang sudah ditentukan. Jadi nanti kita lihat perpotongannya. Jadi maksudnya adalah untuk yang sebelah kiri ini adalah menyatakan kunci, kemudian yang sebelah kanan itu menyatakan plaintext. Nanti jadi kita pasangkan. Misalnya kita mempunyai kunci H dan juga plaintext E. Jadi kita lihat perpotongannya. Untuk H dan juga E itu akan ciphertextnya itu adalah L. Nah, itu contohnya seperti itu. Kita kemudian saya berikan contohnya. Jadi di sini kalau misalkan kita punya plaintext Indonesia adalah negara maritim dienkripsi dengan kunci yang berbunyi mobil. Nah, jadi karena panjang kunci itu tidak sama dengan panjang plaintext, maka akan kita ulang-ulang kuncinya. Jadi mobil kita ulang sebanyak karakter yang kita punya pada plaintext. Jadi untuk huruf plaintext pertama I itu akan berpasangan dengan M. Nah, kita lihat pada bujur sangkar Vigenère. Nah, sehingga kita menghasilkan untuk plaintext I dan kunci M itu menghasilkan ciphertextnya yaitu adalah U seperti yang terlihat pada layar. Kemudian di sini
Jadi dengan cara yang sama kita akan menarik setiap huruf pada plain text dan juga yang berpasangan dengan kunci. Nah, kita lihat perpotongan-perpotongannya sehingga menghasilkan ciphertext yang ada di sini. Nah, kita coba amati dari contoh yang di atas. Ternyata huruf plain text I itu dapat dienkripsi menjadi baik itu U, J, T ataupun W, sedangkan huruf ciphertext W itu dapat merepresentasikan huruf plain text O ataupun M. Nah, jadi ini merupakan karakteristik dari cipher abjad banyak. Kemudian untuk Vigenère cipher, setiap huruf plain text yang sama itu dapat memiliki huruf ciphertext yang berbeda-beda. Jadi tergantung dari kunci yang dikenakan. Jadi dengan menggunakan Vigenère cipher, ini kita dapat mencegah frekuensi huruf-huruf di dalam ciphertext mempunyai pola yang sama dengan frekuensi huruf-huruf di dalam plain text. Nah, untuk enkripsi dan dekripsi dengan Vigenère cipher itu bisa kita formulasikan ke dalam secara matematis sehingga kita mendapatkan seperti ini. Kemudian untuk ataupun seperti ini. Kemudian pada contoh yang tadi 4.11 tadi yang Indonesia adalah negara maritim dengan kunci mobil, itu kita coba implementasikan di secara matematisnya tadi sehingga kita tinggal inputkan aja. I ditambah dengan M dimoduluskan dengan 26, jadi 8 ditambah 12 dimodulus dengan 26 itu hasilnya 20. Kalau kita lihat 20 itu adalah U sampai seterusnya. Gitu. Kemudian untuk dekripsi pada Vigenère cipher itu dilakukan dengan cara yang tentunya kebalikannya. Jadi kita menarik garis mendatar dari huruf kunci ke huruf ciphertext yang dituju, lalu dari huruf ciphertext itu kita tarik garis vertikal ke atas sampai ke huruf plain text. Jadi untuk pernyataannya atau persamaannya itu seperti ini. Untuk kelemahannya sendiri, karena kuncinya yang pendek dan diulang secara periodik, untuk memecahkan Vigenère cipher ini cukup menentukan kuncinya. Jadi jika panjang kunci diketahui dan tidak terlalu panjang, maka kunci itu dapat ditemukan dengan menulis program komputer untuk melakukan exhaustive key search. Kemudian kita lanjutkan untuk metode Kasiski untuk menentukan panjang kunci Vigenère cipher. Jadi untuk metode Kasiski ini sendiri sebenarnya tidak bertujuan untuk menemukan kunci, tetapi untuk membantu untuk menemukan panjang dari kunci tersebut. Jadi Friedrich Kasiski itu adalah orang yang pertama kali memecahkan Vigenère cipher pada tahun 1863. Tetapi yang sebenarnya itu adalah Charles Babbage telah mengembangkan cara yang serupa pada tahun 1854. Kemudian metode Kasiski ini memanfaatkan keuntungan bahwa bahasa Inggris ini tidak hanya mengandung perulangan huruf, tetapi juga perulangan pasangan huruf atau triple huruf seperti ada TH, ada D dan sebagainya. Nah, untuk perulangan dari kelompok huruf ini ada kemungkinan menghasilkan kriptogram yang berulang. Seperti kita lihat nih. Contoh, ini kita punya pesan selamat datang dan selamat malam dengan kuncinya itu adalah ABCD ini ya. Kemudian kita coba lihat, karena panjang plain text dan panjang kunci itu tidak sama, maka untuk kuncinya kita ulang-ulang. Nah, sehingga kita dapat ciphertextnya seperti itu. Untuk di sini
selamat itu kan dienkripsi menjadi kriptogram yang sama, yaitu adalah SFND MBV. Tetapi untuk kasus seperti ini tidak selalu demikian. Misalnya contohnya yang di sini. Jadi selamat itu tidak dienkripsi menjadi kriptogram yang sama. Jadi di sini hal ini ditunjukkan pada contoh yang pertama. Kuncinya adalah ABCD dengan panjang 4. Kemudian string selamat muncul 2 kali di dalam plain text. Jadi jarak antara kedua selamat ini dihitung dari awal setiap perulangan string adalah sebanyak 16 karakter, dan 16 adalah kelipatan dari 4. Nah, sedangkan pada contoh kedua kuncinya itu ABCDEF panjangnya 6, tetapi 6 itu bukan kelipatan dari 16. Nah, di sini kita lihat. Jadi jika jarak antara dua string yang berulang di dalam plain text itu adalah kelipatan panjang kunci, maka dua string yang berulang itu akan selalu terkena kunci yang sama pula, ya. Jadi maka ide dari metode Kasiski itu mencari panjang kunci yang merupakan faktor pembagi dari jarak dua string yang berulang. Nah, jika terdapat lebih dari dua string yang berulang di dalam plain text, maka yang dicari adalah faktor persekutuan dari semua jarak yang berulang. Jadi untuk menentukan panjang kunci dengan metode Kasiski, langkahnya yang pertama itu adalah cari semua kriptogram yang berulang di dalam ciphertext. Pesan yang panjang biasanya mengandung kriptogram yang berulang. Kemudian hitung jarak antara kriptogram yang berulang tersebut. Kemudian langkah yang kedua itu kita hitung semua faktor pembagi dari jarak tersebut. Nah, untuk faktor pembagi ini menyatakan panjang kunci yang mungkin. Jadi kita menentukan irisan dari himpunan faktor pembagi tersebut. Nilai inilah yang mungkin adalah panjang kunci. Nah, kita contoh yang berikutnya, kita misalkan nih kriptanalis memperoleh ciphertext seperti ini. Kemudian kita lihat nih, mana saja yang berulang, sehingga kita dapatkan ada TIG, LFV, WIW, ada juga ini berulang sebanyak 2 kali. Kemudian di sini ini yang berulang tadi. Kemudian kita lihat jarak antara dua buah perulangan TIG itu sebanyak 18. Jadi semua faktor pembagi 18 seperti yang kita lihat ada 2, 3, 6, 9, 18. 1 itu tidak kita masukkan. Jadi di sini yang menyeratkan bahwa panjang kunci itu kemungkinan adalah faktor-faktor tersebut. Kemudian jarak antara dua buah perulangan yang berikutnya itu sebanyak 24. Faktor pembaginya itu ada seperti ini. Nah, kita cari irisannya. Irisan dari faktor pembagi 18 dan faktor pembagi 24, sehingga kita mendapatkan 2, 3, dan juga 6. Kita simpulkan sementara bahwa panjang kunci itu kemungkinan 2 atau mungkin 3 atau mungkin 6. Nah, setelah panjang kunci itu kita ketahui, maka kunci itu dapat kita temukan dengan cara exhaustive case search, dengan mencoba semua kemungkinan kunci yang panjangnya sama, lalu kita melihat dari hasilnya kira-kira mana yang menghasilkan kata yang bermakna atau yang bisa kita ketahui. Di sini untuk teknik yang lebih cepat dibandingkan dengan exhaustive case search tadi, kita menggunakan metode analisis frekuensi. Caranya yang pertama, kita misalkan panjang kunci yang sudah berhasil dideduksi itu adalah N. Kemudian setiap huruf kelipatan ke N pasti dienkripsi dengan huruf kunci yang sama. Kita kelompokkan setiap huruf ke N itu bersama-sama, sehingga kriptanalis itu akan memiliki N buah pesan, masing-masing dienkripsi dengan substitusi alfabet tunggal. Kemudian untuk yang kedua, jadi tiap-tiap pesan dari langkah 1 itu dapat dipecahkan dengan metode analisis frekuensi.
Dan yang ketiga, dari hasil langkah kedua, kriptanalis itu dapat menyusun huruf kunci atau kriptanalis dapat menerka kata yang membantu untuk memecahkan ciphertextnya. Jadi di sini kita lihat contohnya, kalau misalkan kriptanalis itu memperoleh ciphertext seperti yang ada di layar dengan kelompok 5 huruf seperti ini. Kemudian kita cari juga nih kriptogram mana yang berulang. Nah, di sini bisa kita lihat yang di bold. Jadi kriptogram yang berulang itu ada UFV, kemudian kita lihat jaraknya. Jarak dari UFV yang ke-1 dengan UFV yang kedua itu sebanyak 44. Kemudian jarak UFV yang kedua dengan UFV yang ketiga yaitu adalah sepanjang 32. Kemudian kita cari nih faktor pembagi dari kedua buah bilangan tersebut sehingga kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita cari irisannya yaitu menghasilkan 2 dan juga 4. Jadi kita asumsikan dulu untuk panjang kunci adalah 4 huruf. Ini tanpa mengabaikan kemungkinan panjang kunci 2 huruf. Nah, sekarang kita kelompokkan pesan setiap kelipatan 4 huruf dimulai dari huruf ciphertext pertama, kedua, dan seterusnya. Kemudian di sini kita lihat untuk kelompok 1 itu adalah huruf-huruf hasil enkripsi plaintext dengan huruf kunci yang pertama. Kemudian untuk yang kelompok yang kedua ini itu adalah huruf-huruf hasil enkripsi plaintext dengan huruf kunci yang kedua. Nah, jadi demikian seterusnya. Kemudian kita cari untuk yang selanjutnya. Dari pesan yang tadi kita cari huruf paling sering muncul. Nah, di sini kita lihat huruf yang paling sering muncul itu ada V, kemudian ada H dan juga Y, kemudian ada U, ada A dan juga F. Nah, jadi dalam bahasa Inggris 10 huruf yang paling sering muncul itu ada seperti ini. Nah, untuk yang triplet itu adalah the. Kemudian di sini karena UFV itu paling sering muncul di dalam ciphertext seperti yang tadi kita lihat, maka dari 10 huruf itu semua kemungkinan kata 3 huruf terbentuk dan kata yang cocok itu adalah dari kriptogram UFV itu yang cocok adalah the. Nah, jadi dugaan sementara kita terka bahwa UFV itu adalah kata the. Nah, jadi dari sini kita buat tabel lagi yang memetakan huruf plaintext dengan ciphertext. Kemudian kita akan menentukan huruf-huruf kuncinya berdasarkan dari bujur sangkar Vigener. Untuk tabelnya kita hasilkan seperti ini. Kemudian di sini untuk yang selanjutnya kita akan melakukan penerkaan untuk huruf kunci lainnya yang belum kita ketahui. Yang tadi di tabel kita beri tanda bintang. Kemudian kemungkinan besar dari itu adalah huruf U. Jadi kuncinya mungkin adalah Rabi. Untuk memastikan apakah Rabi merupakan kunci yang benar, kita lakukan dekripsi dengan melakukan kunci tersebut. Nah, ini kita lihat. Untuk ini masih dalam kelompok 5 huruf. Kemudian kalau kita pisah kita akan menghasilkan kalimat yang lebih jelas seperti ini. Nah, ternyata Ruby itu memang kunci yang benar. Jadi seperti itu langkah-langkahnya. Kemudian untuk yang selanjutnya kita akan belajar juga tentang variasi dari Vigener Cipher. Jadi selain Vigener standar yang sudah saya jelaskan tadi, akan terdapat juga sebuah varian dari Vigener Cipher. Jadi untuk perbedaan dasarnya setiap varian itu nanti akan terletak
pada cara membentuk tabel ataupun cara menentukan kuncinya. Sedangkan untuk proses enkripsi dan dekripsi itu tidak berbeda dengan VJNer dari yang standar tadi. Jadi beberapa variannya, yang pertama itu ada full VJNer Zipper. Jadi untuk bagian ini, setiap baris di dalam bujur sangkar VJNer itu tidak menyatakan pergeseran huruf, tetapi ini merupakan permutasi dari huruf-huruf alfabet. Jadi misalnya pada baris A itu susunan huruf alfabet itu acak seperti contohnya di bawah ini. Kemudian untuk yang kedua ada auto key VJNer Zipper. Jadi di sini idealnya kunci ini tidak digunakan secara berulang, tetapi pada auto key VJNer Zipper jika panjang kunci ini lebih kecil dari panjang plaintext, maka kunci itu akan disambung dengan plaintext tersebut. Kalau misalnya kita menenkripsi pesan yang berbunyi negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara dengan kunci Indo, kemudian kuncinya itu adalah Indo. Nah, maka untuk kunci tersebut kita sambung dengan plaintext semula sehingga panjang kuncinya sama dengan, sehingga menghasilkan seperti ini. Jadi tadi kita punya negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara. Kemudian kunci yang kita dapat itu kunci yang kita punya awalnya itu adalah Indo. Kemudian kita gabungkan dengan plaintext yang kita punya. Jadi kuncinya adalah seperti ini. Nah, selanjutnya untuk proses enkripsinya dan dekripsi pun dilakukan seperti biasa pada VJNer Zipper. Kemudian yang ketiga ada running key VJNer Zipper. Jadi di sini untuk varian ini kunci bukan string pendek yang diulang secara periodik seperti pada VJNer yang sudah kita pelajari sebelumnya. Tetapi untuk kunci itu adalah string yang sangat panjang yang diambil dari teks bermakna. Misalnya contohnya kalau di Indonesia ada naskah proklamasi, kemudian ada juga naskah pembukaan UUD 45 dan selanjutnya. Nah, ini contohnya. Untuk contohnya yang tadi, untuk running key VJNer Zipper, misalnya kita punya plaintext negara penghasil minyak bumi di Asia Tenggara, bisa kita gunakan kunci berupa sila kelima Pancasila. Jadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan selanjutnya untuk proses enkripsi dan dekripsi dilakukan seperti biasa. Nah, kemudian kita lanjut ke Playfair Zipper. Jadi untuk Playfair Zipper ini termasuk di dalam kelompok zipper substitusi polygram zipper. Nah, untuk Playfair Zipper ini melakukan substitusi secara bigram, kelompok yang terdiri dari dua huruf. Kemudian kita berbicara sedikit untuk sejarahnya. Jadi dulunya itu ditemukan oleh Sir Charles Wheatstone pada tahun 1854, namun dipromosikan oleh Baron Lyon Playfair sehingga namanya itu nama yang diabadikan itu adalah Playfair Zipper. Kemudian untuk zipper ini itu mengenkripsi pasangan huruf baik itu bigram ataupun digram menjadi pasangan huruf pula. Jadi bukan huruf tunggal seperti pada zipper klasik lainnya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk membuat analisis frekuensi itu menjadi sangat sulit sebab frekuensi kemunculan huruf-huruf di dalam zipper teks itu menjadi flat. Jadi nah, ini foto dari Baron Lyon Playfair. Kemudian jadi untuk kunci enkripsi itu adalah sebanyak 25 huruf yang disusun dalam bujur sangkar 5x5 dengan menghilangkan huruf J dari alfabet. Nah, ada beberapa versi, ada juga yang menghilangkan huruf K. Sedangkan dalam versi lain itu huruf I dan J juga ada yang ditulis. Jadi ini nanti akan saya berikan contohnya dari bujur sangkar Playfair. Itu adalah seperti ini. Kemudian huruf-huruf di dalam bujur sangkar itu biasanya hasil permutasi dari huruf-huruf alfabet. Nah, jumlah kemungkinan bujur sangkar yang dapat dibuat adalah sebanyak 25 faktorial.
Kemudian di sini susunan huruf di dalam bujur sangkar itu juga dapat dipilih dari sebuah kalimat kunci yang mudah diingat. Misalnya ada Jalan Ganesha 10. Kita buang huruf yang berulang dan huruf yang jika tidak ada, sehingga kita lihat seperti ini. Kemudian kita masukkan huruf-huruf yang ada tadi ke dalam bujur sangkar dari atas ke bawah, dan dari kiri ke kanan, sehingga ini maksudnya 5 yang pertama kita taruh di baris yang pertama, 5 yang kedua. Jadi ini 5 yang pertama di sini itu kita tulis di baris yang pertama, 5 yang kedua kita taruh di baris yang kedua. Begitupun selanjutnya. Sebelum kita melakukan enkripsi, pesan yang akan dienkripsi itu diatur terlebih dahulu dalam aturan yang berikut. Yang pertama itu adalah ganti huruf J bila ada dengan huruf I. Kemudian kita tulis pesan juga dalam pasangan huruf. Yang ketiga itu tidak boleh ada pasangan huruf yang sama. Kalaupun jika ada, kita sisipkan X di tengahnya. Atau mungkin bisa huruf lain, contohnya itu adalah Z. Kemudian yang keempat, jika jumlah huruf ganjil, tambahkan huruf X pada epigram terakhir. Nah, di sini misalnya untuk plain text temui ibu nanti malam itu tidak ada huruf J. Maka pesan langsung ditulis dalam pasangan huruf epigram. Nah, seperti ini. Temui ibu nanti malam. Jadi dipasangkan dua huruf. Kemudian karena ada pasangan huruf yang sama yaitu I dan I, maka kita tambahkan huruf X di tengahnya sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, untuk algoritma dari enkripsi dengan Playfair, yang pertama adalah jika dua huruf terdapat pada baris bujur sangkar yang sama, maka tiap huruf itu diganti dengan huruf di kanannya. Kita substitusinya ini bersifat cyclic. Jadi jika huruf berada paling ujung kanan, maka huruf substitusinya adalah huruf di ujung kiri pada baris yang sama pula. Kemudian yang kedua, jika dua huruf ini terdapat pada kolom bujur sangkar yang sama, maka tiap huruf nanti diganti dengan huruf di bawahnya. Jadi substitusi itu bersifat cyclic. Jadi jika huruf berada paling bawah, maka huruf substitusinya itu berada di paling atas pada kolom yang sama. Yang ketiga, jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama itu diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf yang kedua. Jadi huruf kedua itu nanti diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh. Untuk contohnya, kalau misalnya kita punya plain text temui ibu nanti malam, itu kita telah tulis dalam bigram kapital seperti yang ada di sini, dan bujur Playfair yang digunakan itu adalah yang ada di sini. Kemudian ciphertext yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Kita kembali lagi ke ketentuan yang tadi. Jadi misalnya kita lihat tadi ada pasangan T dan juga dengan E. Kita lihat kalau misalnya T dan juga E ini berada di dalam kolom yang sama. Maka kalau misalnya berada di kolom yang sama, hurufnya tersebut kita ganti dengan yang ada di bawahnya. Jadi misalnya E itu diganti dengan huruf yang di bawahnya yaitu B, kemudian T itu diganti dengan yang di bawahnya yaitu adalah Z. Nah, ini caranya. Kemudian untuk bigram yang MU,
kita lihat nih M dan juga U, kita cari perpotongannya. Karena M dan U ini beda kolom dan juga beda baris, maka kita lihat perpotongan. Perpotongan yang pertama yang kita dapat yaitu adalah R. Kemudian kita cari untuk perpotongan yang kedua, sehingga kita lihat pada gambar yang berikutnya, yaitu adalah kita dapatkan S. Sehingga di sini untuk enkripsi dari bigram MU kita dapatkan R dan juga S. Nah, itu caranya untuk Playfair Chipper. Bigram yang lainnya pun caranya juga sama. Kemudian untuk algoritma dekripsi dari Playfair Chipper yang pertama itu jika dua huruf terdapat pada baris bujur sangkar yang sama, maka tiap huruf itu diganti dengan huruf di kirinya. Kemudian yang kedua, jadi kebalikannya dari yang tadi, yang enkripsi. Jika dua huruf terdapat pada kolom bujur sangkar yang sama, maka untuk tiap huruf diganti dengan huruf di atasnya. Yang ketiga, jika dua huruf tidak pada baris yang sama atau kolom yang sama, maka huruf pertama diganti dengan huruf pada perpotongan baris huruf pertama dengan kolom huruf kedua. Kemudian huruf keduanya itu diganti dengan huruf pada titik sudut keempat dari persegi panjang yang dibentuk dari 3 huruf yang digunakan sampai sejauh ini. Kemudian kalau misalnya ada huruf X itu tidak mengandung makna, jadi bisa kita buang. Kemudian untuk kriptanalisis dari Playfair Chipper, jadi di sini sayangnya untuk ukuran poligram di dalam Playfair Chipper itu kan tidak cukup besar, hanya 2 huruf, sehingga untuk Playfair Chipper ini bisa dikatakan tidak aman. Karena apa? Karena ada 26 huruf alfabet, maka terdapat 26 dikali 26, hanya terdapat 676 bigram. Jumlah yang tidak cukup besar nih. Jadi meskipun Playfair Chipper ini sulit dipecahkan dengan analisis frekuensi untuk relatif huruf-hurufnya, namun ini masih bisa dipecahkan dengan analisis frekuensi pasangan huruf. Jadi dalam bahasa Inggris kita memiliki frekuensi kemunculan pasangan huruf. Contohnya seperti yang tadi ada TH, ada HE. Jadi dengan menggunakan tabel frekuensi kemunculan pasangan huruf di dalam bahasa Inggris dan tersedia ciphertext dalam jumlah yang cukup, nah Playfair Chipper ini masih bisa. Kemudian untuk yang selanjutnya ada Affine Chipper. Jadi untuk Affine Chipper ini merupakan perluasan dari Caesar Chipper. Jadi dengan cara mengalihkan plaintext P dengan sebuah nilai M lalu menambahkan hasilnya dengan sebuah nilai B, nah kita bisa dapatkan untuk ciphertext bisa kita hasilkan seperti ini dengan rumus 4.12. Jadi di sini N itu merupakan ukuran alfabet, M itu merupakan bilangan bulat yang harus relatif prima dengan N, dan B itu merupakan jumlah pergeseran. Ini. Kemudian untuk dekripsinya itu bisa kita lihat pada persamaan 4.13. Untuk contoh dari Affine Chipper, jadi kalau misalkan kita punya plaintext kripto dienkripsi dengan Affine Chipper dengan mengambil M sama dengan 7, karena 7 itu kan relatif prima dengan 26. Kemudian untuk B-nya itu sama dengan 10, karena alfabet yang digunakan itu adalah 26, maka N itu sama dengan 26, sehingga kalau kita masukkan ke dalam rumusnya yang tadi, kita dapatkan C sama dengan 7P ditambah 10 dimoduluskan dengan 26. Kemudian untuk kalau kita misalkan lagi untuk A itu bernilai 0, B1 sampai dengan Z sama dengan 25, untuk plaintext kripto itu ekuivalen dengan 10, 17, 8 dan seterusnya. Perhitungannya
Untuk mencari plaintext 1 itu K bernilai 10. Untuk ciphertextnya tinggal kita masukkan aja 7 dikali 10 ditambahkan dengan 10, kemudian dimoduluskan dengan 26 sehingga menghasilkan C sampai seterusnya. Sehingga untuk ciphertextnya itu dihasilkan seperti ini. Kemudian untuk melakukan dekripsinya, pertama-tama kita harus menentukan 7 pangkatkan min 1 dimoduluskan dengan 26 sehingga kita dapat dengan memecahkan dengan pengumpulan. Jadi untuk solusinya itu X sama dengan 1 dimoduluskan dengan X kongruen dengan 15 dimoduluskan 20 dengan 26. Karena apa? Karena 7 dikalikan dengan 15 itu sama dengan 105 atau kongruen dengan 1 dimoduluskan dengan 26. Kemudian untuk dekripsinya seperti ini. Kemudian untuk perhitungan dekripsinya jadi kita lakukan dengan cara seperti ini gitu. Sehingga untuk plaintext kita dapatkan kembali yang berbunyi kripto. Di sini untuk event cipher itu bukanlah cipher yang aman. Karena apa? Karena kuncinya M dan juga B itu dapat ditemukan dengan exhaustive case search. Nah, karena kita menggunakan alfabet yang hanya ada 26 huruf saja. Kemudian jadi dengan mencoba semua kombinasi M dan juga B yang mungkin, maka untuk nilai M dan B yang cocok itu dapat ditemukan dengan sangat mudah. Nah, kemudian untuk salah satu cara untuk memperbesar faktor kerja untuk exhaustive case search pada event cipher yaitu dengan enkripsi itu sebaiknya tidak dilakukan terhadap huruf individual, tetapi dalam blok-blok huruf. Kemudian misalnya pesan kriptografi dipecah menjadi kelompok 4 huruf sehingga kita dapatkan seperti ini. Nah, karena untuk blok terakhir itu kan kurang dari 4 huruf, maka kita bantu untuk tambahkan karakter atau biasa itu disebut sebagai padding. Nah, jadi kita tambahkan huruf X di belakangnya. Nah, kemudian kita kodekan nih setiap karakter ini menjadi 2 angka. Untuk A 00, B 01 sampai seterusnya. Sehingga untuk blok pesannya itu ekuivalen dengan yang ada di sini. Nah, ini contohnya. Nah, jadi karena nilai terbesar yang dapat muncul untuk merepresentasikan blok huruf itu kan karena kita punya 4 digit, makanya kita punya 25, 25, 25, 25. Jadi ini dapat digunakan sebagai modulus N. Nah, kita dapat memilih M yang relatif prima dengan ini. Misalnya ada ini dan B ada ini juga. Terus untuk fungsi enkripsinya sehingga kita untuk mendapatkan ciphertext fungsinya seperti ini. Untuk dekripsi setelah dihitung itu akan mendapatkan seperti ini. Nah, jadi untuk perhitungan enkripsi setiap blok itu akan seperti ini hasilnya. Jadi untuk blok ciphertext, nah ini blok ciphertext ini akan dikirim ke penerima. Kemudian untuk perhitungan dekripsinya, nah ini untuk perhitungan dekripsinya. Kemudian di sini untuk blok plaintext yang dihasilkan itu adalah seperti ini. Nah, karena tadi kita kan melakukan padding sehingga huruf akhirnya dapat X. Nah, jadi untuk X-nya itu kita hilangkan. Cipher sendiri ini mudah diserang dengan non-plaintext attack. Jadi jika cryptanalysis ini dapat menemukan plaintext dari 2 buah ciphertext berbeda, maka untuk kuncinya itu dapat diperoleh dengan memecahkan sistem kekongruenan lanjar. Nah, jadi misalkan cryptanalysis ini mempunyai 2 buah plaintext, misalkan kita ada P1 dan juga P2. Berkoresponden dengan ciphertext 1 dan ciphertext 2. Jadi untuk M dan B ini mudah dihitung dengan seperti ini untuk ciphertextnya. Kemudian untuk contohnya
Misalkan kita punya kriptanalis ini menemukan ciphertext Z dan juga L berkoresponden dengan plaintext R dan juga P. Nah, kriptanalis ini kemudian menghitung M dan juga N dari dua buah pesan tersebut. Jadi untuk persamaan 1 itu 25 sama dengan 17 M ditambah dengan B, dimoduluskan dengan 26, kemudian di sini ada 11 ini adalah nilai dari L, kemudian 15 itu adalah nilai dari P, ditambah dengan B dimoduluskan dengan 26, itu untuk persamaan kedua. Kemudian di sini kriptanalis itu akan mengurangi persamaan 2 dengan 1 sehingga menghasilkan seperti ini, persamaan ketiga. Nah, jadi di sini dengan mudah itu kriptanalis dapat menghitung M dari persamaan ketiga, yaitu M itu sama dengan 7, kemudian disubstitusikan. Nah, sehingga memperoleh seperti ini. Ini untuk affine chipper. Kemudian kita akan belajar dengan juga Hill chipper. Jadi untuk Hill chipper ini adalah berbasis oleh matriks. Jadi di sini Hill chipper itu merupakan algoritma enkripsi dan juga dekripsi yang menggunakan matriks transformasi. Kemudian di sini chipper ini ditemukan oleh Lester Hill pada tahun 1929. Nah, untuk prinsip dari Hill chipper ini sendiri itu merupakan sebuah matriks dapat digunakan untuk mentransformasikan dari plaintext itu menjadi ciphertext. Jadi secara matematis kalau misalnya kita punya P itu dari P1, P2 sampai Pn dengan matriks kuncinya itu adalah matriks yang berukuran Kij menghasilkan ciphertext untuk C1, C2 sampai seterusnya. Jadi bisa kita nyatakan sebagai berikut. Kemudian kalau misalnya kita ubah ke dalam persamaan lanjar dalam modul 6, nah kita akan dapatkan bentuk seperti ini, atau misalnya kalau kita notasikan saja, nah kita dapat seperti ini, C sama dengan kunci dikalikan dengan plaintext dimoduluskan dengan 26. Kemudian untuk dekripsinya kita akan mencari inverse. Nah ini kita dapatkan seperti ini, jangan lupa ini diinverskan. Kalau bentuk lanjarnya ini seperti ini dan dalam notasinya juga seperti ini. Kita mulai masuk ke contohnya saja. Kalau misalkan kita punya N sama dengan 3, untuk persamaan enkripsi dan juga dekripsinya adalah sebagai berikut. Nah, di sini untuk komputasi yang terpenting di sini adalah bagaimana kita menghitung matriks barikan K inverse sedemikian sehingga untuk kunci dikalikan dengan balikannya dari kunci itu sama dengan identitas atau matriks identitas seperti yang sudah teman-teman pelajari. Kemudian di sini, nah ini matriks identitasnya, jadi diagonalnya itu bernilai 1. Kemudian untuk menghitung matriks balikan dalam aritmatika modulo itu tidak boleh menghasilkan nilai negatif dan pecahan karena operasi kriptografi ini hanya dalam bilangan bulat tak negatif. Jika ada perhitungan yang menghasilkan bilangan negatif, maka kita harus menggantinya dengan bilangan positif yang kongruen dalam modulo 26. Nah, ini misalnya kalau misalnya berbentuk pecahan pula 1/A itu kan bisa kita sama dengan balikan dari A. Maka untuk balikan dari A itu kita ganti dengan balikan dari A dalam modulus 26. Nah, jadi kalau ada matriks ukuran 2x2, K itu sama dengan ABCD, kemudian untuk balikan dari K itu sama dengan 1 dibagi dengan determinan dari K dikalikan dengan D
negasi B dan juga negasi C dan A, sehingga kita dapatkan seperti ini untuk rumusnya. Contoh yang selanjutnya, nah di sini kalau misalkan kita punya K 3, 10, 15 dan 9, determinan K sama dengan kita cari dulu sehingga dapatnya 7. Kemudian untuk selanjutnya kebalikannya dari kita cari balikan dari K dulu, nah sehingga kita dapatkan hasil yang seperti ini, 5, 6, 9 dan 19. Kemudian kita periksa juga nih bahwa untuk K dikalikan dengan balikan dari K apakah mendapatkan matriks identitas. Nah, ternyata di sini benar. Kemudian untuk matriks 3 kali 3 untuk menghitung matriks balikannya, jadi caranya seperti ini. Nanti silakan dicoba. Kemudian dalam hal ini untuk A itu sama dengan EI dikurangi dengan HF sampai seterusnya. Kemudian untuk mencari determinannya yaitu adalah caranya seperti ini. Di sini kita coba lihat untuk contohnya. Jadi misalnya kita punya matriks ukuran 3 kali 3, K sama dengan 6, 2, 4, 1, 13, 16, 10, 20, 17 dan juga 15. Maka kita cari dulu untuk balikan dari K. Jadi kita cari dengan cara seperti ini. Kemudian kita cari juga untuk determinannya, kita dapatkan 441. Dan selanjutnya tinggal kita mencari balikannya dulu. Nah, kita periksa juga untuk K dikalikan dengan balikannya dari K apakah mendapatkan matriks identitas. Nah, seperti itu. Kemudian untuk matriks N dikalikan dengan N untuk menghitung balikannya dalam aritmatika modulo itu sama seperti metode untuk menghitung matriks balikan dengan metode eliminasi Gauss-Jordan. Nah, di sini hanya saja yang perlu kita perhatikan sekali lagi itu tentang bilangan negatif dan juga bilangan pecahan. Untuk metode eliminasi Gauss-Jordan melakukan operasi baris elementer pada matriks K dan juga I untuk menghasilkan matriks I determinan dengan balikannya dari K. Ini kita perlu mempelajari kembali metode eliminasi Gauss-Jordan dari buku tentunya tentang aljabar linear. Nah, jadi ini bentuknya. Kemudian untuk contoh enkripsi dan juga dekripsi dengan Hill-Zipper, kalau misalnya kita pengirim pesan ini melakukan enkripsi dengan metode Hill-Zipper, kita tentukan dulu si pengirim tentunya menentukan kuncinya terlebih dahulu dengan K, kemudian si penerima itu diasumsikan sudah mengetahui K, kemudian si pengirim ini harus mencari balikannya dari K. Untuk matriks K berukuran 3 kali 3, maka pesan ini akan dienkripsi setiap blok 3 huruf. Misalkan nih pengirim akan mengirim pesan, isinya adalah kirim uang. Kalau kita ubah ke dalam bentuk numerik, itu akan dapatkan seperti ini dan spasi ini kita abaikan dulu. Kemudian akan kita buat bentuk blok sebanyak 3 huruf. Nah, jadi di sini K-nya misalkan K-nya berisi matriks seperti ini, kita cari balikannya seperti sudah kita hitung, kita dapatkan seperti ini. Kemudian kita hitung untuk langkah yang pertama tentunya enkripsinya. Jadi kita hitung blok per blok dulu. Untuk blok pertama kita enkripsi sehingga kita hasilkan ciphertextnya seperti ini. Di sini juga untuk blok kedua, untuk blok ketiga. Nah, jadi untuk ciphertext yang dihasilkan itu akan dapat seperti ini. Kemudian untuk dekripsinya
tinggal kita hitung dengan balikan dari kuncinya yang tadi, sehingga kita bisa mengembalikan pesan yang semula, yaitu adalah kirim uang. Jadi itu proses untuk enkripsi dan juga dekripsi. Kemudian di sini untuk kriptanalis Hill-Zipper itu sendiri, jadi kekuatan Hill-Zipper ini terletak pada kemampuan untuk menyembunyikan frekuensi kemunculan huruf. Nah, apabila kita amati untuk contoh yang tadi, huruf plaintext yang sama itu tidak selalu dienkripsi menjadi huruf ciphertext yang sama. Nah, di sini jadi semakin besar ukuran matriks K, maka Hill-Zipper itu semakin menyembunyikan frekuensi kemunculan huruf. Kemudian meskipun demikian, Hill-Zipper ini masih dapat diserang dengan non-plaintext attack. Jadi pasangan ciphertext dan plaintext yang berkoresponden itu dapat dideduksi dengan mengamati bigram ataupun trigram yang sering muncul di dalam ciphertext, karena kita memiliki frekuensi kemunculan trigram dan bigram di dalam teks bahasa Inggris. Nah, untuk contoh dari kriptanalisis Hill-Zipper ini, kalau misalkan pasangan potongan plaintext P dan ciphertext C ini telah diketahui, maka kunci yang digunakan untuk enkripsi ini dapat ditembakkan melalui cara berikut ini. Jadi untuk ciphertextnya kunci dikalikan dengan plaintext, kemudian ini kita kalikan kedua ruas dengan balikan dari plaintext, sehingga menghasilkan yang di sini. Kemudian untuk menemukan kunci enkripsi K, kita hanya perlu mengalihkan C dengan balikannya dari plaintext, yaitu ini. Jadi kunci sama dengan pesan diketahui di enkripsinya dikalikan dengan balikan dari plaintext. Kemudian kriptanalis ini menemukan pesan TH dan ER ini enkripsi menjadi AX dan MG. Nah, sehingga dapat seperti ini, kemudian dienkripsi menjadi ini. Jadi ini kan berarti bahwa seperti ini dari ciphertextnya kita susun, kemudian ini plaintextnya kita susun. Nah, kemudian kita cari balikan dari plaintextnya, kemudian dimoduluskan 26 sehingga kita mendapatkan kuncinya. Nah, kemudian ini untuk mendapatkan kuncinya seperti ini. Nah, jadi untuk kunci enkripsinya yaitu adalah 88714. Untuk Enigma Zipper, jadi untuk Enigma ini adalah sebuah mesin jinjing portable yang digunakan Jerman selama Perang Dunia II untuk mengenkripsi ataupun dekripsi pesan-pesan militer. Jadi untuk mesin ini sekaligus mampu mengirim dan juga menerima pesan. Dulunya itu Enigma sudah diperdagangkan sebagai mesin komersil pada tahun 1920, dan untuk mesin Enigma yang digunakan Jerman itu modifikasi dari mesin komersil. Nah, jadi untuk mekanisme yang digunakan Enigma untuk enkripsi dan juga dekripsi pesan itu memang sangat rumit. Jadi Enigma ini menggunakan sistem rotor untuk membentuk huruf ciphertext yang berubah-ubah. Setelah setiap huruf dienkripsi, rotor kembali berputar untuk membentuk huruf ciphertext baru bagi huruf plaintext berikutnya. Nah, jadi ini mesin Enigma tersebut mungkin kalau dilihat hampir seperti mesin ketik. Enigma itu menggunakan 4 buah rotor untuk melakukan operasi substitusi. Jadi untuk rotornya itu ada yang very slow, medium, dan juga fast. Kemudian untuk pergerakannya sendiri, jadi pergerakan keempat rotor itu sama persis dengan odometer atau speedometer pada sepeda motor. Untuk fast rotor itu berputar satu huruf setiap kali enkripsi. Nah, apabila untuk fast rotor ini sudah berputar 26 kali, maka medium rotor itu berputar satu huruf. Nah, begitupun selanjutnya.
Nah, di sini karena ada 4 rotor, maka berarti akan ada 26 kali 26 kali 26 kali 26 sebanyak ini. Ini kemungkinan huruf ciphertext sebagai pengganti huruf plaintext sebelum terjadi perulangan. Kemudian untuk prinsip dasarnya itu diilustrasikan dengan rotor. Jadi untuk rotor yang paling kanan nanti akan disebut sebagai fast rotor. Kemudian di sini karena setiap satu huruf ini selesai disubstitusi, ia akan berputar sejauh satu huruf. Maka untuk rotor kedua ini disebut sebagai medium rotor. Jadi di sini medium rotor itu berputar satu huruf setelah fast rotor ini selesai melakukan satu putaran penuh. Dan untuk rotor ketiga itu slow rotor itu berputar satu huruf setelah medium rotor selesai melakukan satu putaran penuh. Jadi di sini setiap rotor itu terdiri dari sebuah silinder yang mempunyai 26 huruf pin, dan untuk pin masukan 26, untuk pin keluaran pun juga 26 dengan kawat internal yang menghubungkan setiap pin. Jadi setiap rotor ini akan melakukan teknik substitusi huruf yang berbeda karena satu huruf ini disubstitusi dengan satu huruf lain, maka setiap rotor itu mengimplementasikan cipher abjad tunggal. Nah, ini adalah bentuk dari rotornya itu. Jadi misalnya kita ada masukan untuk huruf A, ini sinyal elektrik itu diteruskan ke pin masukan pertama yaitu 24, dan aliran sinyal ini melalui kawat itu diteruskan ke pin luaran yaitu adalah 25. Kemudian dari 25 ini kita cari yang sejajar yaitu adalah 22, kemudian untuk aliran sinyalnya diteruskan ke pin luaran yaitu adalah 22. Ini dari 22 itu dicari lagi yang sejajar yaitu adalah 13 disalurkan ke sinyal elektriknya ke 13, sehingga untuk huruf A ini mendapatkan keluaran yaitu adalah huruf I. Jadi huruf A akhirnya disubstitusi oleh ketiga buah rotor itu menjadi huruf I. Dan kemudian kita perhatikan bahwa pada rotor pertama huruf A itu dipetakan menjadi huruf pada pin pada pin 25, dan oleh rotor kedua huruf dengan pin yang 25 itu dipetakan yang sejajar yaitu adalah 22. Jadi akhirnya oleh rotor ketiga huruf dengan pin 22 dipetakan menjadi huruf dengan pin 13. Nah, setelah penekanan huruf A, rotor ketiga pun berputar satu huruf ke bawah sehingga pin masukan dan pin luaran itu juga mengalami perubahan. Nah, ini yang di sini itu akan mengalami perubahan. Jadi di sini tadi yang awalnya 1, kemudian ini akan bergeser menjadi 26. Untuk yang di sini pun juga itu akan bergeser. Nah, setelah 26 huruf plaintext, rotor itu kembali ke posisi awal, dan sistem 3 rotor ini menghasilkan cipher substitusi alfabet majemuk dengan periode 26. Nah, untuk posisi awal ketiga buah rotor ini dapat diubah sesuai keinginan, dan posisi awal ini merupakan kunci dari enkripsi tersebut. Nah, Jerman sendiri itu meyakini bahwa ciphertext yang dihasilkan Enigma tidak mungkin dipecahkan, tetapi sejarah membuktikan bahwa pihak sekutu itu berhasil juga memecahkan kode Enigma. Nah, keberhasilan dari memecahkan Enigma ini disebut sebagai faktor yang memperpendek perang dunia kedua itu hanya menjadi 2 tahun saja. Kemudian satu-satunya cipher yang tidak dapat dipecahkan atau unbreakable cipher itu adalah one time pad. Sebelum kita membicarakan tentang OTP ini, ada baiknya kita simak dulu nih. Untuk unbreakable cipher ini merupakan klaim yang dibuat oleh seorang kriptografer terhadap algoritma kriptografi yang dirancangnya. Jadi kriptografer itu sering
mereka menggembor-gemborkan nih bahwa chipper yang mereka buat itu tidak dapat dipecahkan, tetapi kita berkaca pada chipper klasik yang sudah kita uraikan sebelum-sebelumnya atau sudah kita bahas sebelum-sebelumnya secara panjang lebar, bahwa kita sudah mengetahui juga nih chipper substitusi dengan segala variasinya dan chipper transposisi itu pada akhirnya dapat juga dipecahkan. Contohnya ada kasus Queen Mary. Kemudian pertanyaannya, apakah unbreakable chipper itu memang bisa dibuat? Nah, jawabannya bisa. Nah, untuk perancangnya itu ada 2 syarat. Yang pertama, kunci itu harus berupa barisan nilai yang seluruhnya acak sempurna. Kemudian yang kedua, panjang kunci itu harus sama dengan panjang plaintext yang akan dienkripsi. Jadi untuk kedua syarat ini dapat menyebabkan beberapa plaintext yang sama belum tentu dienkripsi menjadi ciphertext yang sama pula. Maksudnya itu adalah cryptanalyst itu akan mendapatkan nih hasil bahwa sebuah ciphertext yang dideskripsinya mungkin menghasilkan beberapa plaintext berbeda namun memiliki makna. Kemudian unbreakable chipper ini dikatakan memiliki tingkat kerahasiaan yang sempurna atau perfect secrecy, satu-satunya algoritma kriptografi sempurna aman yang tidak dipecahkan seperti yang tadi sudah saya singgung, yaitu adalah OTP atau one type pad. Jadi secara matematis Shannon ini telah membuktikan bahwa OTP itu tidak dapat dipecahkan. One time pad itu ditemukan oleh Fernand dan Mayer Joseph Maubourg pada tahun 1917. Nah, dulunya untuk ini adalah one time pad. Jadi pad itu kan adalah kertas, maksudnya adalah kertas block note. Jadi di sini maksudnya adalah kertas yang berisi deretan-deretan dari karakter kunci yang berisi huruf-huruf yang tersusun acak. Satu pad itu hanya digunakan sekali saja untuk mengenkripsi pesan. Setelah itu pad yang telah digunakan itu akan dihancurkan supaya tidak dipakai kembali untuk mengenkripsi pesan yang lain. Jadi untuk aturan enkripsi ini sama seperti Vigenère chipper. Jadi pengirim pesan itu akan menggunakan setiap karakter kunci untuk mengenkripsi satu karakter plaintext. Nah, ini bisa dituliskan secara matematis seperti ini. Nah, untuk PI itu sendiri itu adalah plaintext yang ke I, KI adalah kunci yang ke I, dan CI adalah ciphertext yang ke I. Nah, kita perhatikan juga bahwa panjang kunci sama dengan panjang plaintext, sehingga tidak ada kebutuhan mengulang penggunaan kunci selama proses enkripsi. Kemudian setelah pengirim mengenkripsi pesan dengan kunci, maka itu akan langsung dihancurkan kunci tersebut. Jadi penerima pesan itu menggunakan kunci yang sama untuk mendekripsi karakter ciphertext dengan persamaan berikut. Nah, di sini contoh misalnya nih ada plaintext good morning, kuncinya seperti ini, ciphertextnya ada di sini. Nah, ini kita peroleh sesuai dengan formula yang tadi. Kemudian contoh lainnya yang lebih panjang juga seperti ini. Nah, kenapa algoritma? Kemudian sebelum kita lanjut ke contoh yang berikutnya, saya akan bahas dulu nih kenapa OTP ini tidak dapat dipecahkan. Karena yang pertama tentunya barisan kunci yang benar-benar acak bila ditambahkan ke pesan plaintext yang tidak acak itu akan menghasilkan ciphertext yang seluruhnya acak. Kemudian yang kedua, beberapa barisan kunci yang digunakan untuk mendekripsi ciphertext itu mungkin menghasilkan pesan-pesan plaintext yang mempunyai makna, sehingga cryptanalyst itu kesulitan untuk menentukan plaintext mana yang benar. Jadi untuk yang poin pertama tadi itu menunjukkan bahwa keamanan OTP itu seluruhnya terletak pada kunci yang merupakan bilangan yang benar-benar acak. Kemudian untuk yang kedua itu menunjukkan bahwa karena tidak ada hubungan statistik antara plaintext dan juga ciphertext, maka tidak ada suatu cara untuk memecahkan ciphertextnya. Jadi sebelum lanjut lagi, teman-teman silahkan absensi disiasat
Untuk syaratnya silakan teman-teman mengajukan dengan cara ketik NIM, kemudian titik 2, pertanyaan apa yang teman-teman ajukan terkait dengan materi kita hari ini. Itu syarat untuk absensinya. Kemudian untuk contoh yang selanjutnya, kalau misalkan ada kriptanalis mencoba mendekripsi ciphertext seperti yang ada di layar. Nah, ada yang di sini, kemudian dengan menggunakan kunci seperti ini. Plain text yang dihasilkan, nah jadi dengan menggunakan persamaan tadi akan dihasilkan seperti ini. Kemudian bila kita mencoba kunci yang lain, nah contohnya ini, maka plain text yang dihasilkan adalah seperti ini. Kemudian dua plain text yang mempunyai makna, yaitu adalah information dan wait balloon, ini akan membingungkan kriptanalis untuk menentukan kunci mana yang benar. Meskipun OTP ini merupakan chipper yang sempurna atau sempurna aman, namun faktanya ini tidak digunakan secara universal di dalam aplikasi kriptografi sebagai satu-satunya sistem chipper yang tidak dapat dipecahkan. Hanya sedikit saja nih sistem komunikasi yang menggunakan OTP. Nah, malahan orang itu masih tetap menggunakan sistem chipper yang dapat dipecahkan. Nah, alasan kenapa OTP itu jarang digunakan, yang pertama karena panjang kunci itu harus sama dengan panjang pesan. Nah, makanya untuk OTP ini hanya cocok untuk pesan yang berukuran kecil. Kemudian yang kedua, karena kunci itu dibangkitkan secara acak, maka tidak mungkin pengirim dan penerima ini membangkitkan kunci yang sama secara simultan. Jadi untuk barisan bilangan yang benar-benar acak itu hanya bisa diproduksi satu kali, tidak mungkin diulang lagi pembangkitnya untuk menghasilkan barisan bilangan acak yang sama. Jadi maka dari itu untuk salah seorang dari pengirim ataupun penerima pesan itu harus membangkitkan kunci lalu mengirimkan ke pihak yang lainnya. Nah, mungkin saja untuk yang poin kedua ini yang sedikit lebih riskan. Bisa saja pada saat pengiriman itu mungkin kalau secara langsung mungkin ada orang yang mencegat pada saat perjalanannya, atau mungkin kalau dikomunikasikan, nah di tengah-tengahnya itu bisa jadi mungkin ada hacker gitu, atau man in the middle attack seperti itu. Jadi ini untuk tugas individu teman-teman, silakan teman-teman ini sebagai latihannya. Jadi misalkan ada alfabet yang digunakan 27 karakter, jadi 26 huruf ditambah dengan spasi, dan kalian diberikan sebuah ciphertext seperti ini. Coba teman-teman temukan kunci yang menghasilkan plain text berikut, kemudian teman-teman juga temukan kunci lain yang menghasilkan plain text berikut ini. Nah, nanti akan saya buatkan postingan di Google Classroom seperti biasa. Teman-teman silahkan upload di situ untuk waktu pengerjaannya selama seminggu. Nah, sekian untuk materi kita pada minggu ini. Untuk minggu depan kita akan lanjut pada kriptografi modern. Selamat siang dan terima kasih.